Jarak dari bumi ke langit pertama itu perjalanan 500 tahun kalau normal. Nah, ini kan naiknya naik mi'rajnya, naik tangga. Ya, itu bukan 500 tahun lagi oleh Nabi, hanya sekejap mata sampai ke sana. Ya, seperti itu. Seperti itu. Wa innama ja'alallahu ta'ala al-Isra'a bi nabihi lailan. Apa hikmahnya Allah memberakatkan Nabi, mengisrokan dan memi'rajkan Nabi di waktu malam? Hikmahnya adalah li'annal laila waqtul khalwati bil habibi. Sebab malam itu adalah waktu menyendiri bersama dengan sang kekasih. Ya, kita kalau sama kekasih tuh enak-enaknya berduaan apa rame-rame? Duaan ya. Di tempat sepi, di tempat rame, gelap apa terang? Sepi dan gelap. Yang namanya sepi dan gelap itu malam apa siang? Malam. Siang. Malam, Bu. Fafihi isyarun bi takhsisihi sallallahu alaihi wasallam bi maqamil mahabbati wat takrib, sehingga diisrokan dan dimirajkan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bentuk isyarat akan kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di waktu malamlah Nabi diisrokan dan dimirajkan oleh Allah. Nah, sehingga sampai sekarang pun seperti itu, tidak ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah kecuali di waktu malam. Tidak ada wali yang dilantik, yang diangkat jadi wali oleh Allah kecuali di waktu malam. Gak ada tuh wali diangkatnya siang-siang, gak ada. Malam. Ya, malam. Maka pemimpin kita pun ya banyaknya ngambil malam-malam ya. Ya, masalah ini masa malam-malam ya. Kenapa? Ya tuh waktu itu ya. Waktu itulah pokoknya ya. Nah, seperti itu. Ya, husnudzon saja ya. Kenapa diambil di waktu malam? Karena malam adalah waktu ya menyendiri bersama sang kekasih. Hadza wa innahu lammahanal wisalu wa habbat nasamatu sobal ittisal wa ghada anisun nafahatil ilahiyati litakrib wa saratir raqaibu bihadiha tad'ulil istimai bil habib ja'al malakul muta'u ruhul qudusil makinu sahibul wahyi jibrilul amin qad nazala minas sama'i qasidan manzila man ala wa sama' fakana muntahal matalib bi baiti ummi hani'in binti abi talib fa faraja saqfal baiti wa fil hali rataqa i'laman bi sur'atil amri wa zuhuril qadri zuhurul falaki. Nah, ketika Nabi ya, kita langsung simpel saja, pada malam 27 Rajab ya. Pada malam 27 Rajab di saat usia Nabi 40 tahun. Ada yang mengatakan 45 tahun, ada yang berpendapat 50 tahun. Hilang. Pada saat usia Nabi ya, 40 atau 45 atau 50 tahun, malam 27 Rajab, turunlah malak Jibril dari langit ke rumah Ummu Hani ya. Dan kebetulan Nabi sedang tidur di rumah Ummu Hani, masih ada kerabat dengan Nabi SAW. Tiba-tiba malak Jibril turun ya melalui atap rumah Ummu Hani. Atap rumah Ummu Hani tiba-tiba rotako menjadi pecah, terbelah menjadi dua. Turun malak Jibril, kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malak Jibril kemana? Ke Masjidil Haram. Kemudian Nabi ditidurkan di antara Hamzah dan Ja'far. Hamzah dan Ja'far. Setelah ditidurkan di antara dua laki-laki itu, tepatnya di Hijr Ismail, Nabi kemudian diangkat kembali oleh malak Jibril ke sumur Zamzam. Nabi kemudian diterlentangkan, fasyaroha Jibrilu sadrahu syarifah, lalu malak Jibril membelah dada Nabi SAW dari
nukroh. Nukroh itu apa namanya ini? Enggak, yang ada seperti lubang di sini. Itu namanya apa itu? Kalau bahasa Arabnya nukroh, bahasa kitanya apa? Nggak ada. Nggak tahu bahasanya apa. Nggak ada terjemahnya. Pokoknya ya legokan yang ada di atas dada, di bawah leher. Nah ini legokan nih. Dari sini dibelah tipis terus sampai ke pusar, dibelah. Nabi tidak merasakan sakit dan darah tidak berceceran kemana-mana. Masya Allah. Nggak pakai obat bius, nggak pakai impusan, nggak pakai oksigen, nggak. Malak Jibril membelah dada Nabi dari mulai legokan sini terus ke dada sampai ke pusar belah dua. Setelah terbelah dada Nabi, wa ghassala qalbahu bima'i zamzama salasa marratin mubalaghatan fit tandib, lalu hati Nabi ya, jantung ya dikeluarkan. Ini kalau secara akal ya kayaknya meninggal ya. Namanya hati dikeluarkan kan pasti meninggal. Hati dikeluarkan kan hati cuma satu-satunya doang. Dikeluarkan oleh malak Jibril, kemudian dicuci menggunakan air zam-zam. Dikeluarkan dari hati Nabi itu alaqah sauda, segumpal darah yang berwarna hitam. Bukan penyakit. Nah, segumpal darah yang berwarna hitam itu adalah rasa rahmat Nabi kepada syaitan. Nabi itu kan rahmatan lil alamin. Ya, kasih sayang kepada seluruh alam. Setan itu kan termasuk alam. Sehingga Nabi pun sayang kepada setan. Bisa-bisa Nabi di hari kiamat mensyafaati setan. Nah, supaya Nabi tidak sayang sama setan, Nabi pun tidak rahmat sama setan, dikeluarkan bagian setan di dalam hati Nabi SAW, sehingga setan mutlak sama sekali tidak akan mendapat pertolongan dari siapapun, terutama dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, karena memang sejak awal setan sudah dilaknat oleh Allah dan divonis penghuni neraka selama-lamanya. Dibuang tuh ya segumpal darah hitam dari hati Nabi, dibersihkan dengan air zam-zam 3 kali. Nah, siapa yang bertugas membawa air zam-zamnya itu? Ya, sumur zam-zam kan airnya di bawah. Terus siapa yang naikin ke atas? Itu malak Mikail. Dibawa ya air itu oleh malak Mikail menggunakan baskom yang terbuat dari emas. Ya. Baskom terbuat dari emas, dicuci, yang nyuci malak Jibril ya 3 kali, dengan 3 kali ngambil baskom, ngambil air menggunakan baskom emas itu. Setelah selesai dibersihkan, wa a'adahu fil hali kama kana wa qad muli'a bis sabati wal yaqini wal hikmati wal iman. Setelah bersih hati Nabi, kemudian dimasukkan 4 hal yang mulia ke dalam hati Nabi. Yang pertama sabat, teguh pendirian, kokoh di dalam pondasi, di dalam prinsip sabat. Yang kedua yakin, dimasukkan. Wal hikmah, 3 hikmah ilmu manfaat. Yang keempat iman, dimasukkan sabat ya, pondasi yang kuat, prinsip yang hebat, kemudian yakin, hikmah atau ilmu yang bermanfaat, dan iman. Setelah dipenuhi hati Nabi dengan 4 sifat itu, kemudian ditutup kembali, dimasukkan ke dalam dadanya dan diusap kembali oleh Jibril ya. Belahan yang tadi dilakukan oleh Jibril rapat kembali, tapi masih ada sisanya seperti bekas operasi. Cuman itu kelihatannya indah, nggak seperti, mohon maaf ya, kayak perempuan di sesar. Itu kan ada bekasnya ya. Itu kelihatan indah apa jelek gitu? Jelek kan? Tapi bekas operasi Nabi oleh malak Jibril itu kelihatan indah ya. Ada kayak garis memanjang dari mulai ini legokan di atas dada terus sampai ke ada garis panjang. Masya Allah. Dan dihiasi dengan bulu-bulu tipis, indah. Setelah selesai hati Nabi dibersihkan, kemudian di dalam riwayat ini dikatakan langsung diturunkan buruk dari langit oleh malak Jibril. Buruk. Nah, buruk ini dabatun dunal bagholi wa fauqal himar.
adalah seekor hewan yang bentuknya itu seperti kuda. Ia termasuk spesies dari kuda. Cuman jika dibandingkan dengan himar, buruk lebih besar. Tapi jika dibandingkan dengan kuda, kuda lebih besar. Jadi perawakannya sedang, ya. Dengan kuda lebih besaran kuda, dengan keledai lebih besaran buruk, sedang. Tapi bentuknya kayak kuda. Nah, buruk ini memiliki dua sayap. Di mana? Di kaki belakang, bukan di kaki depan. Ya, beda dengan Pegasus. Ya, kalau Pegasus itu kan, Pegasus ya. Tahu nggak Pegasus? Kuda yang bersayap itu. Nah, itu kan sayapnya kan di kaki depan. Tapi kalau buruk ini sayapnya di kaki belakang. Ya. Yadha'u khatwahu inda muntaha tarfihi fil asfari. Dan buruk ini jika sekali melangkah, dia langsung sampai ke ujung pandang. Di mana ujung pandang? Bukan ujung pandangan kita. Bukan Makassar. Ya bukan Makassar ya. Ujung pandang. Jadi kalau orang yang pandangannya normal, itu ujung pandangannya itu berapa kilo sih? Berapa? Nah, kejauhan. Kira-kira pandangan yang normal nggak pakai kacamata normal nih. Kalau memandang itu ya, ini daratan luas ya. Kita memandang itu kira-kira sampai mana? Ya sampai matahari kelihatan. Ujung dia kan ada matahari nih. Jangan jauh-jauh, bulan aja lah. Bulan itu bulan jaraknya kan ratusan ribu kilometer. Tapi kan kelihatan sama kita nih. Oh, itu berarti ujung pandang itu jauh, masya Allah. Ya. Sekali langkah sampai ke ujung pandang. Itu buruk. Nah, ketika buruk ini diturunkan oleh malak Jibril dibawa ke hadapan Nabi, fastas'aba ala sayyidi bani Adam. Nah, ini buruk lari ke sana kemari. Fantaharahu Jibrilu, lalu buruk itu disentak oleh malak Jibril. Kata malak Jibril, ala tastahi ya buruk, apakah kamu tidak malu wahai buruk? Fa wallahi ma raqibaka khalqun akramu 'alallahi min hadzal insan. Demi Allah, tidak ada makhluk yang paling mulia yang menunggangi kamu selain Nabi Muhammad SAW. Sebab buruk ini adalah kendaraan para nabi. Nabi Ibrahim mengendarai buruk, nabi-nabi yang mengendarai buruk. Nah, tidak ada satupun orang yang lebih mulia yang mengendarai buruk kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika malak Jibril berbicara seperti itu kepada buruk, farfadha aisana minhul araqu hayaan wa khajalan. Tiba-tiba buruk itu pun terdiam, mengalir keringat dari tubuhnya. Masya Allah, hewan kok keringatan? Kan aneh ini. Hewan apa yang keringatan? Hah? Jarang kan ada hewan keringatan. Ini keringatan. Kenapa? Khojalan, malu kepada Nabi SAW. Summa khafadha, kemudian buruk itu pun turun, ya, dia pun turun ke bawah, dia pun duduk, ya. Hatta lasika bil ardi, sehingga perutnya ini nempel ke tanah. Pastawa sallallahu alaihi wasallam ala zahrihi wa ala, maka naiklah Nabi di atas punggung buruk itu. Kemudian buruk itu pun kembali berdiri. Walamma raqibal Mustafa alaihi salatu wasalam akhadha Jibrilu birikabihi wa Israfilu bizimami. Nah, ketika Nabi sudah naik di atas buruk, maka kendali buruk itu pun dipegang oleh dua malaikat, satu Jibril, dua Israfil. Dalam sebagian riwayat oleh tiga malaikat, yang ketiga adalah malaikat Mikail. Pasaro pabalagu ardon zata nakhlin, maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi buruk dengan disertai dan diikuti oleh tiga malaikat, Jibril, Mikail, Israfil.